Baik, shalom. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul lagi untuk merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang kedua. Kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan yang gereja kita memilih pada kesempatan ini, yakni untuk merenungkan tentang Injil Markus. Jadi Markus pasal yang kedua mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Markus 2 ayat 1 sampai 12 saya membaca bagi kita. Kita mengikutinya. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Oke, baik, ini teks firman Tuhan bagi kita, dan saya mau membagikan 3 poin penting di sini bagi kita. Jadi bagian pertama adalah tentang pendahuluan, ya. Kita sudah mempelajari minggu-minggu yang lalu khotbah tentang Injil Markus, dan kita sudah lihat dalam Injil Markus di sini tentang kehidupan pelayanan daripada Tuhan Yesus Kristus, ya. Bagaimana Yohanes Pembaptis menyiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Yesus dibaptis, dicobai di padang gurun, memulai pelayanannya di Galilea, memanggil murid-murid yang pertama, dan mulai mengajar tentang kerajaan Allah. Dan orang-orang mulai melihat bahwa, wah, guru ini, orang ini berbeda. Dia punya kuasa, dia berbicara, dan apa yang dikatakannya terlaksana, terwujud, hidup. Berbeda dengan ajaran-ajaran yang sampai waktu itu orang-orang Israel telah menerima, ya. Dan jangan kita lupa bahwa waktu Yesus melayani di bumi ini, Israel di bawah penjajahan Roma, ya. Orang-orang Roma waktu itu sedang menguasai akan dunia, dan secara khusus sampai juga ke Palestina, sampai juga kepada Galilea, sampai juga ke Yerusalem. Jadi orang-orang Israel mereka tertekan, mereka menantikan pembebasan daripada Tuhan
Jadi ketika Tuhan Yesus datang mulai mengajarkan, mereka melihat bahwa Yesus ini berbeda. Yesus dia juga mengusir roh-roh jahat. Yesus juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ya, dia melakukan mujizat. Orang-orang mulai bertanya-tanya, tercengang, dan juga banyak yang mulai mengalami juga jamahan daripada Tuhan, mengalami kesembuhan daripada Tuhan, mengalami mujizat daripada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Yesus mulai terkenal, mulai dikenal, namanya mulai dikenal, ya. Dan kita tahu bahwa alat informasi yang paling baik itu untuk informasi itu disebarluaskan adalah apa? Mulut ke mulut. Gosip, ya, cerita sana cerita sini, itu tersebar cepat. Ya, waktu itu belum ada internet, waktu itu belum ada Instagram, belum ada telepon, tapi tersebar kabar satu cerita kepada yang lain, dan tercampur baur berita itu, berita yang bisa dimengerti dengan baik, berita yang dimengerti dengan tidak baik, ya, yang tepat, yang tidak tepat, dicampur dengan pengharapan tentang Mesias, tentang Juru Selamat. Pokoknya kabar tentang Yesus cepat sekali tersebar di seluruh Israel, sehingga orang banyak mendengar, wah, orang ini berbeda, orang ini berkuasa. Mari kita mendengar dia, mari kita mencari dia, mari kita mengikuti dia. Dan orang ada yang benar-benar akhirnya diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita sampai kepada Markus pasal yang kedua ini, dalam ayat yang pertama. Ya, Markus pasal 1 ayat yang pertama. Minggu yang lalu kita dengar tentang khotbah tentang Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Bagaimana itu Tuhan Yesus itu dia memperhatikan orang kusta, orang yang diasingkan, orang yang dikucilkan, orang yang dianggap sampah, orang yang dianggap buangan, orang yang tidak ada nilai produktif di tengah masyarakat Israel, tapi Tuhan menyembuhkan orang kusta itu. Dan kalian ingat, Bapak Ibu ingat bahwa Tuhan Yesus minta kepada orang kusta ini, sekarang kembali kepada imam, tunjukkan bahwa kamu sudah disembuhkan, berikanlah persembahan sesuai dengan kitab hukum Taurat, dan ucap syukurlah kepada Tuhan. Tapi dia tidak bisa tahan bahwa dia sembuh, dia saking sukacita, saking girang, dia mulai sebarkan kepada semua orang, Tuhan Yesus dia menyembuhkan saya, tambah lagi terkenal akan kabar mengenai Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dalam ayat yang pertama ini, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah, ya. Jadi Yesus ada di rumah di Kapernaum, ya. Boleh jadi itu rumah pribadi yang dia tinggal, bisa jadi itu rumah dari Petrus. Tapi untuk satu waktu Yesus tinggal di rumah, ya, sebagaimana kita, ya, kita juga punya rumah tempat tinggal. Yesus tinggal di rumah. Tapi karena orang-orang sudah mulai mendengar tentang Yesus, banyak orang berbondong-bondong ke rumah itu, sampai akhirnya mungkin bahasa Jawa, ya, membludak, ya, masuk di dalam rumah itu penuh sesak, dan hanya Yesus tinggal di situ. Orang-orang tidak bisa masuk lagi di dalam rumah itu. Ayat yang kedua, datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, ya. Banyak orang datang, ada orang yang merasa ingin tahu, ada orang yang punya masalah, ada orang yang ya iseng-iseng nggak tahu apa yang terjadi, ya, sebagaimana manusia biasa, ya. Kalau kita jalan-jalan di kota, ya, di Mogi, di Das Cruzes, di Calçadão atau di São Paulo, selalu kalau ada orang di situ berkerumun, ya, kita juga mau tahu, kita berhenti, ada jualan apa, ada produk apa, ada cerita apa, ya, itu manusia, ya, kita suka. Dan banyak orang dengan interest yang berbeda-beda mencari Tuhan Yesus Kristus. Dan satu hal yang penting di sini dalam ayat yang kedua, sementara ia memberitakan firman kepada mereka.
Orang-orang datang berkerumun dengan berbagai motivasi, tetapi Yesus menyampaikan firman Tuhan, firman kerajaan Allah, firman tentang pertobatan, firman tentang perlunya bangsa Israel percaya kembali kepada Tuhan. Yesus tetap konsisten memberitakan firman. Om-om, tante-tante, Bapak Ibu, perhatikan ini ya. Yesus memberitakan firman. Ini penting sekali untuk kita mengerti teks firman Tuhan ini. Dan ketika Yesus sedang memberitakan firman, kita sudah kenal akan cerita ini. Tiba-tiba apa yang terjadi dalam ayat yang ketiga? Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ya, rumahnya kecil, penuh sesak, barangkali ada 50 orang, 60 orang, pintu pun tidak bisa masuk. Tapi tiba-tiba dalam ayat yang ke-3 dan 4, ada orang yang membawa kepada Yesus seorang yang digotong, seorang lumpuh, ya, tidak bisa jalan, digotong oleh 4 orang. Ayat 4, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Ya, mereka mempunyai sopan santun. Ya, mereka datang ke rumah orang, ya mau lewat pintu depan. Tapi karena mereka gotong itu maka atau tilam atau tempat tidur, yang nggak bisa masuk. Ada banyak hal yang kita bisa merenungkan di sini. Mereka coba masuk nggak bisa. Ya, barangkali coba lewat pintu belakang rumah juga tidak bisa. Barangkali mau coba lewat jendela juga tidak bisa. Ya. Tapi apakah mereka menyerah? Mereka tidak menyerah. Mereka berpikir. Akhirnya ayat yang keempat, lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ya, mungkin bisa kembali ke foto yang sebelumnya, yang halaman pertama. Ini gambaran yang baik ini. Jadi kira-kira begini. Jadi rumah di Israel waktu itu berbeda dengan rumah kita, yang ada atap, yang ada genteng, yang ada semen. Ya, rumah di Israel waktu itu berbeda, bukan seperti rumah kita. Ya, rumah di Israel waktu itu memang ada atap, tetapi beberapa atap mereka itu bisa dibuka karena kadang-kadang mereka mungkin jemur barang-barang di atas rumah, di atas atap mereka, ya, seperti di Indonesia Timur, ya, dibuat dendeng, ya, ditaruh daging itu dikeringkan di atas atau pakaian. Di Israel juga sama. Jadi memang itu ada semacam tempat yang bisa dibuka di atas atap itu. Dan mereka berpikir, wah, kalau kita tidak bisa masuk dari depan pintu, dari belakang pintu, dari jendela, mari kita akses juga, ya, ambil tangga. Waktu itu ada akses juga dari bagian luar menurut para peneliti, para ahli-ahli. Dan mereka bisa menaikkan orang yang sakit lumpuh itu, membuka atap dari rumah mereka dan menurunkan orang lumpuh persis di mana Tuhan Yesus berada. Ya. Jadi pertanyaan kita merenungkan, ya, mereka itu 5 orang ini, ya, 4 orang yang gotong, 1 orang yang lumpuh. Mereka berusaha dan kerja keras atau tidak? Mereka berusaha, mereka kerja keras, cari solusi, cari jalan keluar. Ya, tidak bisa masuk melalui pintu, tapi harus cari solusi dan jalan keluar sehingga mereka membuka atap, turun. Dan apa yang tercatat di sini di dalam ayat yang ke-5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu,
Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya. Poin pertama yang saya mau bawa untuk kita merenungkan di sini, poin yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus itu dan Tuhan sangat amat menghargai iman kita kepada Tuhan. Tuhan menghargai iman kita kepada Tuhan. Dan apa itu iman sebenarnya? Apa itu iman? Ya. Ada banyak teks firman Tuhan yang mengajarkan tentang iman. Tetapi secara sederhana ya, satu ayat firman Tuhan yang terkenal adalah Ibrani pasal 11 ayat pertama. Iman adalah kepastian terhadap segala sesuatu yang kita harapkan dan kita tidak melihat ya, Ibrani pasal 11 ayat 1. Tetapi satu hal yang penting di sini adalah bahwa iman itu adalah kepercayaan kita, ya, kita menaruh pengharapan kita, keyakinan kita, seluruh kekuatan kita kepada Tuhan dan pribadi Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi, iman adalah ketika kita menyerahkan seluruh diri kita, seluruh bukan saja pikiran, tapi seluruh diri kita, seluruh pengharapan kita, seluruh kemauan kita, semua diri kita, kekuatan kita, kita mengandalkan Tuhan. Nah, itu adalah iman. Ya, jadi satu hal yang penting juga yang saya mau katakan bahwa dari mana munculnya iman? Dari mana kita bisa tahu bahwa iman kita itu benar atau tidak benar? Bagaimana kita bisa tahu bahwa iman kita benar atau tidak benar? Kalau orang berkata di sini, wah, saya kasih contoh ya, ini contoh saja ya, jangan anggap ini kebenaran ya. Contoh, ya, ini akan ada lotre Mega Sena da Virada 450 juta. Ya, akhir tahun ini. Lalu ada yang bilang, saya beriman bahwa saya akan menang lotre ini. Bagaimana kita tahu itu apa iman benar atau iman ngaur itu? Ya. Dan ini satu contoh ekstrim. Tapi ada berbagai contoh lainnya ya tentang iman. Ya, saya beriman saya akan dapat pekerjaan dan gaji 50.000 reais. Contoh juga. Bagaimana kita tahu itu iman atau itu hasil dari hayalannya sendiri atau optimisme ya? Karena banyak orang yang mengacaukan antara iman dan optimisme ya. Kalau akhir tahun Desember mau masuk Januari kita semua optimis. Saya beriman tahun 2024 akan lebih baik. Itu iman atau itu optimisme? Ya. Bagaimana kita tahu iman itu benar atau tidak benar? Ya. Mari kita melihat Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17, satu ayat firman Tuhan bagi kita yang sangat penting. Ya, Roma pasal 10 ayat 17, bagian teks firman Tuhan, Paulus menulis kepada jemaat di Roma dan waktu itu sedang bicara ya tentang pembenaran oleh iman. Dan mari kita melihat apa yang Paulus katakan. Roma pasal 10 ayat yang ke-17 mulai dari ayat 16. Mulai dari 16 ya. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Tidak semua orang telah menerima Injil ya. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ya, Yesaya bilang, siapa yang akan percaya kepada pemberitaan kami? Waktu itu
Yesaya harus bernubuat kepada bangsa Israel yang waktu itu mereka menyimpang, mereka tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan mau menghukum mereka. Yesaya menyerahkan dirinya, ya kita sudah dengar khotbah tentang itu, untuk pergi berkhotbah kepada bangsa Israel. Dan dia berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan Yesaya memberikan dirinya, utuslah aku untuk pergi. Ya. Dan ayat 17 tertulis, jadi iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bagaimana kita tahu suatu iman itu benar? Adalah ketika iman itu berasal dari firman Kristus, firman Tuhan. Ini rahasianya. Jadi ketika kita membaca Alkitab, karena Tuhan Yesus naik ke surga, mengutus Roh Kudus, meninggalkan Alkitab bagi kita untuk kita membaca, untuk kita menulis. Dan Tuhan berbicara dengan kita melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, dan firman yang kita dengar itu membangkitkan suatu iman, suatu kuasa untuk kita mengandalkan Tuhan. Melihat bahwa aku tidak bisa, saya tidak bisa, dunia tidak bisa, tidak ada solusi. Tetapi iman yang timbul dalam hati kita yang dibangkitkan oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, membuat kita percaya dengan teguh kepada Tuhan. Dia sanggup mendengar saya, dia sanggup untuk berkarya, dia sanggup untuk menyelesaikan permasalahan saya. Karena itu Tuhan Yesus, tadi saya bilang, Tuhan Yesus memberitakan firman, Tuhan Yesus mengajarkan firman. Orang mulai dengar. Bagaimana orang lumpuh dan 4 temannya itu sampai kepada Yesus. Karena orang lumpuh dan 4 orang itu, ketika kabar tentang Yesus tersebar, Yesus dia menyembuhkan orang kusta. Kamu tahu Yesus itu, tahu orang yang kerasukan roh jahat itu, dia itu dilepaskan oleh kuasa Yesus. Nama Yesus mulai disebar di seluruh Israel. Dan dengan satu cara yang lain, berita itu sampai kepada orang lumpuh itu, dan dia bilang, waduh, ini dia solusi bagi saya. Tuhan Yesus itu dia adalah solusi bagi saya. Dan dia bilang ke 4 temannya, kita tidak tahu nama temannya, si A, si B, si C. Kalian dengar itu. Orang itu dia menyembuhkan, orang itu melepaskan dari kuasa jahat. Bawa saya ke sana. Kalau kalian bawa saya ke sana, saya nggak bisa jalan ke sana sendiri. Kalau kalian bawa saya sampai ke sana, orang itu akan menyelesaikan permasalahan saya. Saya lumpuh, saya bisa berjalan. Dia satu-satunya yang bisa membuat mujizat bagi saya. Iman timbul di dalam hati orang lumpuh, dan 4 temannya itu iman bahwa Tuhan Yesus Kristus, dia mampu menyelesaikan permasalahan dari orang lumpuh itu. Jadi Tuhan Yesus sangat menghargai iman ketika kita percaya kepadanya. Dan apa tanda bahwa kita beriman? Apa tanda bahwa kita mempunyai iman? Kita mengaku percaya kepada Tuhan. Apa pertanda bahwa kita memang percaya kepada Tuhan? Ya, Alkitab mengajarkan bahwa iman yang timbul di dalam hati kita yang dikerjakan Roh Kudus, iman kepada firman Tuhan, membuat kita bergerak, bertindak. Ya, iman dalam hati kita membuat kita bertindak. Ya, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Yakobus pasal 2 ayat ke-17, saya baca bagi kita. Ya, Yakobus
2:17. Saya baca bagi kita, konteks itu adalah penjelasan tentang relasi antara iman dan perbuatan. Dan dalam ayat 17 tertulis, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi perbuatan itu adalah konsekuensi hasil akibat daripada ya iman yang timbul di dalam hati kita, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi iman bukan optimisme. Kalau saya menganggap saya akan menang lotre, saya akan mendapat suatu pekerjaan, tapi itu tidak berasal dari perkataan Tuhan. Ya tentu saja Tuhan tidak akan bicara ya tentang soal lotre atau soal hal-hal yang lain. Tetapi kalau iman tidak timbul dari firman Tuhan bagi kita, itu dari manusia saja, itu terbatas. Yaitu dari diri kita sendiri. Tapi kalau iman didasari pada firman Tuhan, timbul dalam hati kita, Roh Kudus memberikan penerangan, kekuatan kita untuk percaya kepada Tuhan dan kuasanya, kita juga akan menunjukkan secara konkret dalam perbuatan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Dan itu yang orang lumpuh dan 4 temannya, 4 sahabatnya bilang. Bayangkan kalau orang lumpuh itu bilang, saya percaya bahwa si Mesias Tuhan itu dia dapat sembuhkan saya. Lalu orang bilang, ayo kalau gitu mari ke sana. Aduh, kalau saya capek deh kalau ke sana. Bayangkan kalau dia berkata gitu, saya percaya tapi aduh lagi panas ini, jauh, ya susah. Bayangkan kalau dia beriman, tapi dia aduh ya saya tinggal di sini aja. Ya memang dia Tuhan Yesus itu berkuasa, tapi ya kita tinggal di sini aja deh. Pasti susah, kita nggak akan diperhatikan. Ya ada banyak orang, ya dia Tuhan Yesus sibuk, ya kita akan ganggu. Bayangkan kalau orang lumpuh itu bersikap demikian. Tetapi iman di dalam hati kita yang dikerjakan oleh karya Roh Kudus membuat kita bergerak, bertindak untuk mau maju menuju kepada Tuhan. Orang lumpuh atau teman-temannya, mari kita ke sana. Lalu teman-temannya, oke, ayo kita ke sana. Bagaimana kalian bisa membawa saya? Nggak ada tongkat, nggak. Kamu tidur di atas satu tilam tempat tidur. Ayo, kami bawa kamu sampai di sana. Sampai di sana mereka lihat rumah penuh sesuatu. Bagaimana kita bisa masuk di sini? Mereka barangkali bilang, kita menyerah aja, pulang aja, ya susah, kita gagal. Tidak, cari solusi, pikir sana sini. Ada satu jalan, mungkin kita lewat atap. Kalau kita masuk, menurunkan kamu di situ, Tuhan Yesus melihat, pasti Dia akan menyembuhkan, pasti Dia akan menjamahmu, pasti Dia akan memberikan solusi. Mereka beriman, mereka bertindak, mereka maju sampai akhir. Sampai membawa perkara mereka di kaki Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya Yesus mengatakan ketika melihat iman mereka, Tuhan Yesus memperhatikan iman kita. Ini satu hal yang luar biasa, ya. Kalau om-om, tante-tante, bapak, ibu, saya sendiri, kalau kita merenungkan firman Tuhan, tidak senantiasa lewat khotbah. Kita bisa merenungkan firman Tuhan lewat kaset, lewat satu pujian, melalui kesaksian orang lain, melalui satu film rohani, atau dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita dengar suara Tuhan lewat firman Tuhan, kalau Tuhan bicara bagi kita, pegang kebenaran firman Tuhan bagi kita. Pegang janji firman Tuhan itu bagi kita dan maju terus. Jangan lepas janji daripada firman Tuhan meskipun ada rintangan, meskipun ada kesulitan, meskipun ada orang-orang yang menutup pintu akses kita sampai di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menghargai iman kita, penyerahan kita, pengandalan kita, penyerahan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang Tuhan Yesus perbuat ketika melihat iman mereka?
poin yang kedua, ya, poin yang kedua, Tuhan Yesus Kristus adalah sumber penyelesaian seluruh permasalahan umat manusia. Ketika Tuhan Yesus melihat 4 orang itu dan orang lumpuh itu datang kepada Yesus, Yesus langsung berurusan dengan akar permasalahan orang lumpuh itu. Karena iman mereka, Yesus hargai. Orang lumpuh ada di situ. Apa yang Yesus buat? Ketika orang lumpuh itu diturunkan, semua orang di dalam rumah itu akhirnya memberikan perhatian kepada Tuhan Yesus dan orang lumpuh itu. Yesus berkata kepada orang lumpuh itu di dalam ayat yang ke-5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya. Yesus langsung mengatakan pada orang lumpuh, "Anak, kamu sudah datang ke sini, aku sudah melihat imanmu, iman kamu dan iman teman-temanmu." Ya, Tuhan Yesus tidak bicara secara langsung, tapi kita bisa mengerti. Dan Yesus bilang, "Anak, dosamu sudah diampuni." Ya. Dan saya merenungkan di sini, tentu kita sudah baca teks tadi, kenapa Tuhan Yesus tidak langsung sembuhkan orang lumpuh? Tapi Yesus mengampuni dosanya terlebih dahulu. Wah, ini menarik pertanyaan ini. Yesus melihat iman daripada kita kepadanya. Kita datang kepada Tuhan berdasarkan janji firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Itu firman, kita beriman, kita datang kepada Tuhan. Tapi terkadang kita datang kepada Tuhan sambil membawa suatu ide dari diri kita sendiri, cara Tuhan harus menyelesaikan masalah kita. Ya, sepertinya kita lebih pintar dari Tuhan. Kita bawa paket penyelesaian permasalahan saya bagi Tuhan. Padahal kata Roma, apakah Tuhan butuh penasihat? Seringkali kita mau menasihatkan Tuhan, kita mau lebih pintar daripada Tuhan. Tuhan buat dengan cara yang demikian. Kalau buat dengan cara demikian, Tuhan pasti akan ada solusi, pasti akan tepat. Seandainya Tuhan bisa bicara bagi kita, dia akan bilang, "Oh, nah kamu nggak tahu. Terkadang apa yang kamu minta itu sembarangan, kamu nggak tahu apa yang kamu minta. Biarkan saya aja yang menyelesaikan permasalahanmu." Ya, jadi orang lumpuh dan 4 orang itu datang dan mereka mau apa? Mereka mau disembuhkan. Mereka mau orang lumpuh itu disembuhkan. Tapi Yesus pertama apa? Mengampuni dosa daripada orang lumpuh itu. Ya. Dan satu hal yang penting saya merenungkan di sini, ya. Apa hal yang terburuk yang terjadi dalam sejarah umat manusia? Ya. Hal yang terburuk yang terjadi dalam sejarah umat manusia adalah masuknya dosa ke dalam dunia ini. Ya. Ketidaktaatan daripada Adam dan Hawa mengakibatkan dosa masuk di dalam sejarah umat manusia. Dan dosa, om-om, tante-tante, dalam sejarah umat manusia mengakibatkan seluruh kejahatan di dalam dunia ini. Ya. Kalau kita sedih dengan perang yang terjadi antara Israel dan Hamas, kalau kita sedih dengan anak-anak yang tidak ada hubungannya akhirnya mati, kalau kita melihat banyak kebencian yang ada dalam dunia ini, banyak ketidakadilan yang ada di dalam dunia ini, banyak bunuh-membunuh yang ada di dalam dunia ini, banyak pengkhianatan yang ada di dunia ini, banyak persinahan yang ada dalam dunia ini, banyak korupsi yang ada di dalam dunia ini, banyak
pembunuhan yang ada dalam dunia, banyak pencurian, banyak ketidakadilan, banyak hal yang terjadi dalam dunia ini sampai kita stres. Semua diakibatkan karena dosa daripada umat manusia, yang berujung pada hal yang terburuk tentunya. Manusia membunuh akan Tuhan Yesus Kristus sendiri, anak Allah yang hidup, yang datang sebenarnya untuk menyelamatkan. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Dan kita juga adalah orang berdosa. Kita juga sama, kita juga adalah orang berdosa. Dan dosa itu yang masuk di dalam sejarah umat manusia itu menjadikan kita musuh daripada Tuhan, menjadikan kita layak untuk dihukum oleh Tuhan, ya, menjadikan kita orang yang tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan, tidak tahu membalas kebaikan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Dan kata lain, kita semua karena dosa umat manusia, nenek moyang kita, ya kita tidak sempurna, ya, dan kita sebenarnya layak dihukum, ya. Dan berkaitan dengan dosa secara pribadi lepas pribadi, ya, kita juga tahu, om-om, tante-tante, kita semua di sini sudah dewasa, semua di atas 18 tahun di sini, kita tahu bahwa kita tidak sempurna dan dalam perjalanan kehidupan kita bersalah, dan seringkali karena kita bersalah, kita merasa bersalah. Kita merasa bersalah atas kesalahan-kesalahan kita. Barangkali kita, saya memakai bahasa yang umum, barangkali kita masih menutup dosa, masih menutup kesalahan, masih menyembunyikan. Barangkali suami saya tidak tahu, istri saya tidak tahu, anak saya tidak tahu, ayah saya tidak tahu, sepupu saya tidak tahu, pegawai saya tidak tahu, atasan saya tidak tahu. Barangkali kita masih juga menyembunyikan dosa dan kesalahan kita pada masa kecil, pada masa remaja, pada masa dewasa. Dan tujuan saya di sini bukan mengangkat borok atau kesalahan kita, tidak, tetapi menunjukkan bahwa ya kita orang berdosa, tetapi lebih besar anugerah dan kasih Tuhan yang mau mengampuni kita. Menyatakan, saya tahu kamu tidak sempurna, tapi saya mengampunimu. Saya tahu kamu layak dihukum, tapi kamu tidak akan lagi masuk neraka, kamu tidak akan lagi binasa. Karena ada solusi, ada pengampunan. Tidak usah lagi merasa bersalah. Aku mengampunimu, aku membenarkanmu, aku membasuh hatimu yang kotor menjadi hati yang dimurnikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Ini kuasa yang luar biasa, kuasa pengampunan Tuhan bagi kita semua. Paulus, yang dahulu Saulus, yang membunuh orang Kristen, yang menyetujui membenarkan pembunuhan daripada Stefanus, dia orang yang kasar, dia orang yang jahat, yang benci. Ketika dia dijamah oleh Tuhan, dia mengucap syukur atas pengampunan daripada Tuhan bagi hidupnya. Saudara-saudari, om-om, tante-tante, anugerah pengampunan Tuhan luar biasa bagi kita. Dan sebenarnya itu adalah yang paling utama yang kita membutuhkan dalam hidup kita, adalah pengampunan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Itu yang terutama yang kita butuhkan, lebih dari uang, lebih daripada pekerjaan, lebih dari kesehatan saya, lebih dari segala perkara. Yang terutama adalah pengampunan daripada Tuhan, karena pengampunan Tuhan memberikan keselamatan, memberikan pemulihan, merubah status saya dari budak dosa menjadi hamba kebenaran, menjadi anak Tuhan. Kita diangkat, diadopsi menjadi anak-anak daripada Tuhan. Pengampunan daripada Tuhan itu memulihkan kita, menyelamatkan. Saudara, adalah hal yang luar biasa. Dan itu yang Tuhan mau memberikan kepada orang yang lumpuh itu. Dosamu sudah diampuni.
Di masyarakat Israel waktu itu, orang menyangka bahwa orang yang sakit lumpuh itu karena dia berdosa, karena dia dikutuk, karena dia membuat sesuatu, dia atau ayahnya atau nenek moyangnya, karena itu dia terkena kutuk. Jadi orang seperti itu dia juga merasa bersalah. Kenapa orang lain berjalan, kenapa orang lain sehat, saya ini terbaring di atas tempat tidur, saya ini lumpuh, saya kena kutuk daripada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, dosamu sudah diampuni. Apapun yang terjadi, yang terpenting kamu bersih, kamu sudah diampuni, aku menerimamu. Dan apa yang terjadi setelah itu, kita lanjut dalam teks ini. Di dalam rumah itu ada ahli-ahli Taurat. Di dalam rumah itu, di antara orang banyak itu ada beberapa ahli Taurat. Dan ketika mereka mendengar Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu telah diampuni, mereka kritik. Wah, apaan ini yang orang ini sedang bicara? Apaan guru ini sedang bicara? Dia mengampuni dosa. Nah, ini satu hal yang menarik. Di perjanjian lama, nabi-nabi maksimum yang mereka bisa buat adalah menyatakan kepada seseorang atau kepada bangsa Israel, Tuhan telah mengampuni kalian. Kalian sudah memberikan korban, sembelihan di bait Allah, di kemah Tuhan. Kalian sudah mempersembahkan akan lembu, akan domba, akan merpati. Nabi atau imam berkata, Tuhan telah mengampuni dosa. Tapi di sini Yesus Kristus langsung bilang, dosamu telah diampuni. Oleh sebab itu ahli Taurat mereka kaget, siapa orang ini yang berani menyamakan diri langsung dengan Tuhan? Orang ini sedang menghujat akan Allah. Tetapi Yesus, ayat yang ke-8, segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Ya, di sini ada satu perdebatan, bukan perdebatan, ada satu visi yang berbeda. Apakah Yesus dia memakai atribut ilahinya untuk membaca pikiran daripada ahli-ahli Taurat, atau Roh Kudus yang membukakan? Mereka sedang meragukan engkau. Ya, bukan yang terpenting di sini ini, tapi dengan satu cara teks firman Tuhan mengatakan Yesus akhirnya mengetahui bahwa mereka sedang berpikir dalam hati mereka mempertanyakan keilahian daripada Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan ibu mertua Petrus, mengusir orang-orang yang kerasukan roh jahat. Banyak orang sudah mulai percaya kepada apa yang Tuhan lihat. Tetapi ahli-ahli Taurat yang mengandalkan intelek saja dan tradisi, mereka hatinya keras, bahkan menolak akan Tuhan Yesus Kristus dengan menuduh Tuhan Yesus Kristus menghujat Allah. Ya, mungkin kata dalam bahasa Portugis lebih keras, ya, blasfemia. Ya, blasfemi itu menghujat, mengatakan bukan saja bohong, ya, tapi menentang ke suatu pribadi dan mengubah pribadi itu untuk hal yang sama sekali berbeda. Ya, jadi mereka membuat satu blasfemi, menghujat akan Allah. Mereka bilang, Yesus, engkau sedang menghujat akan Allah. Dan Tuhan Yesus Kristus, apa yang dia perbuat? Di dalam ayat yang ke-9, Yesus mengatakan kepada ahli-ahli Taurat itu, oke, kalian menuduh saya menghujat Allah. Pertanyaan, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Lalu Yesus bertanya kepada ahli-ahli Taurat, kalian menuduh saya menghujat Allah.
Saya baru mengampuni dosa daripada orang lumpuh ini. Kalian menuduh saya bertanya kepada kalian, lebih gampang saya mengatakan dosanya diampuni, atau lebih gampang saya membuat orang yang lumpuh ini berjalan? Mana yang lebih gampang? Berbicara, menyampaikan dosamu sudah diampuni, atau membuat orang lumpuh berjalan? Yang lebih gampang apa secara rasio dan logika? Ya, lebih gampang bicara ya. Karena kalau kita sekedar bicara, nanti baru kita buktikan. Tapi hanya bicara gampang ya. Kalau saya bicara I love you, ya gampang sekali. Banyak orang bicara I love you, I love you, I love you, I love you. Tapi kalau bukti dari I love you itu ya, beli satu hadiah ajak jalan-jalan, berikan satu kado istimewa, ya itu harus membuktikan ya. Tapi kalau bicara lebih mudah. Jadi Tuhan Yesus bilang, kalian tidak mengerti. Lebih mudah saya berbicara untuk pengampunan dosa orang lumpuh itu. Dan Yesus sudah membuat yang lebih mudah. Tetapi Tuhan Yesus bilang, agar kalian, ayat yang ke-9, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi di luar hadapan orang-orang itu. Jadi supaya kalian tahu bahwa saya bukan saja berkuasa untuk mengampuni dosa, saya juga akan membuat orang lumpuh ini suatu mujizat, sehingga berkata kepada orang lumpuh itu tuh bangun, bangkit, dan pergilah, dan mujizat Tuhan itu terjadi. Ini menunjukkan otoritas daripada Tuhan Yesus. Ini informasi ini adalah penting bagi kita. Informasi ini penting bagi kita. Dua hal. Tuhan Yesus mengampuni dosa. Mengampuni dosa kita, dosa umat manusia. Pertanyaannya, kita sudah mengampuni diri sendiri? Ya? Atau kita masih hidup dengan dituduh atas dosa-dosa kita? Kita tidak perlu lagi dituduh oleh iblis. Kita tidak perlu lagi dituduh atas dosa yang kita buat oleh siapapun. Kalau seandainya ada suatu bisikan tentang dosa dalam diri kita, yang terpenting adalah suara Roh Kudus. Bukan dalam arah menuduh dan menjatuhkan kita, tapi dalam arah merangkul kita, mengundang kita kepada Tuhan Yesus untuk mengetahui bahwa adalah pengampunan. Kita tidak perlu lagi hidup dihantui oleh tuduhan. Kalau kita bersalah, kita diampuni, kita tidak perlu lagi hidup dituduh. Tapi ya tentu sebagai orang yang bertanggung jawab, ya hal yang kita buat dengan salah kita perbaiki. Hal yang kita menyakiti orang lain, kita minta maaf, kita perbaiki. Ya kita hidup benar, tapi kita tidak perlu lagi dihantui oleh tuduhan daripada rasa bersalah, karena kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita mengaku dosa kita, Dia adalah adil dan setia untuk menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Itu janji daripada Tuhan Yesus Kristus. Tidak berarti kita akan berdosa secara foya-foya karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Tidak, justru karena Tuhan Yesus kita menghargai karya pengorbanannya, kita tidak mau berdosa lagi. Kita dilepaskan, ya kita mau hidup bebas untuk Tuhan. Jadi informasi ini, Tuhan Yesus mengampuni dosa dari orang lumpuh, dan Tuhan Yesus juga membuat mujizat. Dua informasi penting bagi kita, Dia mengampuni dosa kita, dan yang kedua, Tuhan Yesus Kristus, Dia benar-benar adalah Allah. Karena waktu itu dia dituduh menghujat Allah.
Dia tuduh menyamakan diri sama dengan Allah. Mengapa? Karena hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Ya, kalau hanya Allah yang dapat mengampuni dosa dan Tuhan Yesus mengampuni dosa, dengan demikian Tuhan Yesus apa? Adalah Allah. Ya, sekali lagi, Yesus mengatakan, orang lumpuh, aku mengampuni dosamu. Ahli-ahli Taurat, wah, kok kamu berani menyamakan diri dengan Allah dengan mengampuni dosa? Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Tuhan Yesus tetap bilang, saya mengampuni dosa orang kusta ini. Dan supaya kalian tahu bahwa saya berkuasa, saya mengampuni dosa dan saya membuat orang ini berjalan sembuh. Itu satu kuasa yang supranatural, satu miracle, satu mujizat terjadi di situ. Karena kuasa daripada Tuhan Yesus yang membuktikan bahwa dia tidak menghujat Allah, tapi dia sendiri adalah Allah. Luar biasa ini. Dan poin 2 ini saya mengatakan Tuhan Yesus Kristus sumber penyelesaian seluruh persoalan. Yang luar biasa adalah orang lumpuh dan 4 temannya datang untuk mencari kesembuhan fisik. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan secara rohani, dosa mereka diampuni, dan Tuhan Yesus menyembuhkan juga secara jasmani. Apapun permasalahan kita, yang mampu menyelesaikan persoalan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia mengampuni dosa kita, dia mau memberkati kita, dia mau bersekutu dengan kita. Dia menyediakan berkat-berkat di tempat surgawi bagi kita. Kita tidak kekurangan apapun bersama dengan Tuhan. Bukan berarti ini kita akan menjadi kaya raya, bukan, tidak, tapi kita tidak akan pernah sendiri. Ya, Tuhan beserta kita, dia tidak tertidur. Dia penjaga Israel yang tidak tertidur, dia setia, dia baik, dia tahu kebutuhan kita, keluhan kita, dia tahu sakit penyakit kita, penderitaan kita, harapan kita, dia tahu segalanya. Bahkan dia dapat melakukan jauh melebihi apa yang kita pikirkan dan apa yang kita minta kepada Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Dan orang lumpuh ini dia diampuni dosa dan dia juga memperoleh kesembuhan. Ya, saya percaya Tuhan juga menyembuhkan, membuat mujizat. Ya, baik secara langsung, baik melalui dokter, baik melalui obat, baik melalui orang, baik di sini atau di surga. Tetapi solusi bagi kita di dalam Tuhan ada, asal kita beriman kepada Tuhan, firman-Nya, dan kita menyerahkan kepadanya. Dan poin yang ketiga dan yang terakhir untuk menutup akan perenungan firman Tuhan ini, tujuan utama dan terpenting dari berkat yang manusia terima, yang kita terima, adalah memuliakan Tuhan, ya, membuat Tuhan diagungkan, dibesarkan, diakui. Ya, wow, luar biasa. Tuhan setia, Tuhan baik, sehingga orang lain juga percaya kepada Tuhan. Orang lain juga sujud kepada Tuhan dengan sukarela, tidak perlu paksa. Ya, kita mengakui perbuatan Tuhan. Ya, dalam ayat yang ke-12 itu, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Tuhan luar biasa, Tuhan baik sekali. Ya, Tuhan luar biasa. Kisah ini bayangkan, mungkin orang lumpuh ini dia tidak pernah bayangkan, ya, ceritanya dengan 4 temannya, 4 kawannya menjadi berkat kepada ribuan jutaan umat manusia, menjadi berkat bagi kita semua. Dia mempermuliakan Tuhan. Dia dan teman-temannya yang tidak menyerah, ya, yang bersama-sama, yang sebagai sahabat semuanya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak menyerah, tidak pantang mundur, membawa persoalan mereka kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menyelesaikan permasalahan mereka. Kiranya hidup kita mempermuliakan nama Tuhan dengan iman kita, dengan berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Kiranya kita terus beriman kepada firman Tuhan, ya, yang kita dengar,
Kiranya kita bersatu juga sebagai gereja, sebagai keluarga, sebagai pasangan suami istri, secara pribadi kita bersama-sama ya beriman kepada Tuhan. Tuhan setia. Ya, kita saling mendoakan satu dengan yang lain, kita saling mendukung satu dengan lain. Ada solusi yang terbaik senantiasa di dalam tangan Tuhan. Tuhan menghargai iman kita, dan iman membuat kita bertindak di dalam kebenaran. Iman membuat kita bergerak, kita menghasilkan perbuatan, dan sekali lagi kiranya kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya minta Onyo untuk berdoa bagi kita. Amin. Tuhan berkati.